Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran mengenai menghindari dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai menghindari dosa besar membunuh, LGBT, liwat, serta meminum khamar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar berjudi, mencuri, serta durhaka kepada orang tua. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya marilah kita sama-sama meluruskan niat belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan perilaku dosa besar. Yang kedua, siswa mampu merincikan bentuk-bentuk perilaku dosa besar. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan dampak negatif dari perilaku dosa besar. Pembahasan yang pertama yaitu judi. Menurut Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai segala bentuk taruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diketahui sebelumnya. Sedangkan menurut Syar'i, judi adalah segala bentuk permainan dengan taruhan uang maupun benda berharga lainnya, di mana yang menang yang akan mengambil uang atau benda berharga tersebut. Allah menjelaskan permasalahan ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala adalah sesuatu perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwasanya judi itu adalah perbuatan yang keji dan perbuatan syaitan. Pada surah yang lain, Quran surah Al-A'raf ayat 33, di sana dijelaskan bahwasanya segala perbuatan yang keji adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas bahwasanya perbuatan keji itu adalah perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berjudi itu adalah perbuatan keji, dan perbuatan keji tadi termasuk ke dalam perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perbuatan judi adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun unsur-unsur judi itu ada 3, adanya permainan, adanya untung-untungan, dan adanya pertaruhan. Unsur pertama terjadinya perjudian itu adanya sebuah kegiatan, baik kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun kegiatan yang dilakukan secara tidak langsung. Contoh perbuatan yang dilakukan secara langsung yaitu bermain kartu, sedangkan yang tidak langsung yaitu nonton bola. Nah, orang yang melakukan perbuatan judi bukan hanya orang yang melakukan kegiatan tersebut. Tidak mesti orang yang melakukan kegiatan permainan atau perlombaan tersebut. Bisa jadi si penonton atau orang yang memanfaatkan permainan tersebut untuk bahan taruhan. Unsur yang kedua yakni adanya untung-untungan. Nah, untung-untungan ini artinya dalam sebuah perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Dan yang menang itu akan mengambil keuntungan dari hasil permainan tersebut. Nah, unsur yang ketiga yaitu unsur yang paling penting, adanya taruhan. Apabila sebuah permainan tanpa adanya taruhan, hanya sekedar permainan, itu namanya permainan biasa, bukan perjudian.
Namun, apabila sudah dengan adanya taruhan, baru dikatakan dengan perjudian. Adapun dampak negatif dari judi, yang pertama, orang yang melakukan judi itu adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan yang keji. Yang kedua, judi itu adalah perbuatan syaitan. Unsur yang ketiga, merusak ukhuwah, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Karena kadang orang yang mengikuti perjudian itu ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah akan merasa kecewa dan tidak terima dengan kekalahannya, sehingga menimbulkan kebencian terhadap si pemenang dan menimbulkan permusuhan. Yang keempat, judi itu menghilangkan semangat untuk bekerja. Dan yang terakhir, orang yang sering mengikuti judi akan melupakan sholat dan melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang kedua yaitu dosa besar mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa adanya izin dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut syar'i, mencuri adalah perbuatan seorang mukallaf mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai satu nisab dan diambil dari tempat persembunyiannya, serta orang yang mengambil harta tersebut tidak memiliki andil kepemilikan terhadap harta yang diambilnya. Adapun dampak dari mencuri, ini dirasakan oleh dua belah pihak. Yang pertama pihak dari pelaku dan yang kedua pihak si korban. Bagi pelaku akan merasa bersalah dan terus dikejar-kejar oleh rasa bersalah ini. Kemudian dia juga akan takut apabila perbuatannya terbongkar. Apabila perbuatan mencurinya terbongkar, maka nama baiknya akan tercoreng di masyarakat dan dia akan mendapatkan hukuman dari negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Serta orang yang melakukan perbuatan mencuri itu tanda orang yang sudah rusak imannya. Adapun dampak bagi si korban atau bagi masyarakat, yang pertama akan merasa rugi dan kecewa, serta akan marah terhadap orang yang mencuri tadi. Kemudian, korban dan warga masyarakat sekitar akan merasa resah dan takut kalau nanti maling tersebut akan kembali dan mengambil barang milik mereka. Pembahasan yang ketiga, menghindari dosa besar, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua sangat dilarang dalam Islam, karena jasa orang tua itu sangatlah besar dan tidak dapat dinilai dengan sesuatu apapun. Jasa ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah dan letih yang bertambah-tambah. Kemudian, ibu juga melahirkan kita. Nah, pada saat melahirkan kita, ibu mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Kemudian, setelah kita lahir, ibu menyusui kita dan memelihara kita sampai kita besar seperti ini. Adapun jasa bapak itu tidak kalah besar dengan jasa ibu. Bapak yang telah membiayai kita, bapak yang telah menafkahi kita tanpa mengenal lelah dan letih. Jadi, sudah sepatutnya kita berbakti kepada orang tua kita dan jangan pernah sekali-kali kita berlaku durhaka kepada orang tua kita. Perbuatan durhaka kepada orang tua termasuk ke dalam perbuatan yang dosanya sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Amr, datang seorang Arab Baduy kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain." Kemudian bertanya lagi, "Apalagi wahai Rasulullah?" Dan dijawab oleh Rasulullah, "Durhaka kepada orang tua." Kemudian bertanya lagi, "Apalagi wahai Rasulullah?" Dan dijawab oleh Rasulullah, yaitu sumpah yang menjerumuskan. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, "Sumpah yang menjerumuskan itu seperti apa wahai Rasulullah?" Dan dijawab oleh Rasulullah, "Sumpah dusta yang membuat seseorang memakan harta kaum muslimin." Adapun bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua, yang pertama, menunjukkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti perkataan
atau semisalnya, membentak dan bersuara keras kepada orang tua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Dan janganlah kamu sekali-kali berkata kepada kedua orang tuamu dan membentak mereka, dan katakanlah perkataan yang mulia kepada mereka. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Yang ketiga, malu mengakui mereka sebagai orang tua. Yang keempat, memberatkan mereka dengan banyak permintaan. Yang kelima, mencela mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keenam, bagi laki-laki yang sudah beristri, lebih mementingkan istri daripada orang tua. Yang ketujuh, menelantarkan orang tua yang sudah tua dan membutuhkan anaknya. Adapun dampak negatif dari perbuatan durhaka kepada orang tua, yang pertama, Allah akan membenci orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Nah, jelas bahwasanya apabila orang tua ridho kepada anaknya, maka Allah juga akan ridho kepadanya. Dan apabila orang tua murka kepada anaknya, maka Allah juga akan murka kepadanya. Nah, jadi apabila ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga orang tuanya murka kepadanya, maka Allah juga akan murka kepadanya. Dampak yang kedua, akan segera mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang durhaka kepada orang tuanya akan disegerakan Allah azab kepadanya sebelum dia wafat. Kemudian, orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang meminum khamar, dan orang yang mendustakan qadar. Dan yang terakhir, orang yang durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan kehinaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kehinaan, kehinaan, kehinaan. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Dan dijawab oleh Rasulullah, orang yang mendapati orang tuanya masih hidup pada masa tua dan dia menelantarkan orang tua tersebut. Jadi, di sini jelas bahwasanya kita harus merawat orang tua kita pada saat orang tua kita pada masa tua dan saat orang tua kita membutuhkan kita. Kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita dan kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Adapun bentuk berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu dengan cara mendoakan mereka dan melaksanakan apa yang mereka sukai. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai dosa besar. Inti dari pembelajaran kita hari ini adalah kita harus berbakti kepada orang tua kita dan berlaku baik kepada mereka. Meskipun mereka sudah tiada, kita harus tetap berbakti kepada mereka dengan cara mendoakan mereka. Dan jangan pernah mengambil harta milik orang lain, nah itu akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.